Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Surat yang pertama dari Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Surat Makkiyah yang diturunkan pada periode Makkiyah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Mudaththir. Al-Fatihah dinamai dengan Fatihatul Kitab karena Al-Fatihah adalah membuka tulisan Alkitab. Dan surat ini dibaca ketika seseorang melaksanakan sholat. Surat Al-Fatihah juga dinamai dengan Ummul Kitab, induk dari kitab atau Ummul Quran, karena makna-makna yang ada di dalam Al-Quran dikandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Ummul Quran, induk Al-Quran, yang makna di dalam Al-Quran dikandung di dalam surat Al-Fatihah, yaitu mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Al-Quran surah Al-Fatihah juga dinamai dengan As-Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. Induk Al-Quran, induk kitab. 7 yang diulang-ulang. Al-Qur'anil Azim, dan Al-Quran yang azim, yang besar, yang agung. Al-Fatihah juga disebut dengan Alhamdu dan Sholah karena Nabi Muhammad SAW dalam hadis menyampaikan sholat dibagi 2 antara aku dan hambaku, antara Allah dan hambaku. Dalam hadis qudsi Allah berfirman demikian, bahwa sholat dibagi antara aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hambaku. Apabila hambaku mengatakan segala puji bagi Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, hambaku memujiku. Dan Al-Fatihah juga dinamai sholah karena merupakan rukun dalam sholat. Karena sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, semuanya pasti akan membaca Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah juga dinamai dengan Asy-Syifa karena dari riwayat yang marfu dari Ad-Darimi dari Abu Sa'id bahwasanya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah merupakan obat dari segala racun. Al-Fatihah juga dinamai Ar-Ruqyah berdasarkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, tatkala beliau meruqyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana engkau mengetahui bahwasanya surat Al-Fatihah merupakan ruqyah? Kemudian surah Al-Fatihah juga dinamai dengan Asasul Quran. Hal ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Sya'bi dari Ibnu Abbas.
dinamai dengan Asasul Quran, dasar dari Al-Quran. Dasar Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas. Riwayat Sya'bi dari Abdullah ibn Abbas. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah menamai Al-Quran dengan Al-Waqiyah, penjagaan. Yahya bin Abi Katsir menamai dengan Al-Kafiyah, yang mencukupi. Ini berdasarkan keterangan dari hadis mursal yang menyatakan bahwasanya Ummul Quran sebagai pengganti dari nama selain Al-Fatihah. Ini adalah nama-nama Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah sendiri turun Ibnu Abbas, Qatadah, Abu Aliyah mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, sehingga termasuk surat Makkiyah. Namun ada pendapat yang Al-Fatihah diturunkan di Mekah karena ada ayat yang mengatakan sesungguhnya kami telah memberikan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Hijr 87. Karena Al-Fatihah ini diulang-ulang dalam sholat, dibaca setiap rakaat. Dan atas dasar inilah Allah memfardukan sholat ketika pada periode Makkiyah. Maka jelas bahwa surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah dengan alasan bahwasanya surat Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat sholat semenjak ia difardukan, semenjak diwajibkan sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Mekah, belum melakukan hijrah ke kota Madinah. Maka ini adalah alasan bahwasanya surat Al-Fatihah ini lebih tepat ketika diturunkan di kota Mekah. Juga hadis sholat dibagi 2. Kemudian Fatihah terdiri atas 7 ayat tanpa adanya perselisihan di kalangan para ulama. Perselisihan di kalangan ulama menyatakan hanya masalah basmalah apakah termasuk di dalam Al-Fatihah atau tidak. Namun para ulama bersepakat bahwasanya surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Namun ada yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali, di Mekah dan di Madinah. Ada yang mengatakan dia surat Madaniyah. Namun wallahu alam, yang lebih kuat sepertinya adalah bahwasanya surat Al-Fatihah ini diturunkan pada periode Makkiyah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, karena sholat sudah diwajibkan pada saat itu. Kemudian keutamaan surat Al-Fatihah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa bahwasanya Rasulullah SAW menemui Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Namun Ubay sedang sholat. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ubay," maka Ubay pun melirik, namun tidak menyahut panggilan Nabi SAW. Nabi berkata, memanggil, "Wahai Ubay," lalu Ubay pun mempercepat sholatnya, kemudian beranjak menemui Rasulullah SAW
sambil berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." "Waalaikumsalam, wahai Ubay." "Mengapa engkau tidak menjawab ketika aku panggil?" Ubay menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang sholat." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah kamu tidak menemukan dalam ayat diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku yang menyatakan penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan?" Surat Al-Anfal ayat 24. Maka Ubay pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya menemukan dan saya tidak akan mengulangi hal itu." Yaitu tidak langsung memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sukakah engkau apabila aku ajari suatu surat yang tidak diturunkan surat lain yang serupa dengannya di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan?" Maka Ubay pun menjawab, "Saya menyukai, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau keluar dari pintu ini sebelum aku mengajarkan surat tersebut." Maka Ubay berkata, "Kemudian Rasulullah SAW memegang tanganku sambil bercerita kepadaku. Saya memperlambat jalan karena khawatir Nabi Muhammad SAW sampai di pintu sebelum menuntaskan pembicaraannya. Ketika kami sudah mendekati pintu, Ubay berkata, 'Ya Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan itu yang belum pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan?' Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Apa yang kamu baca dalam sholat?' Ubay berkata, 'Aku membaca Quran, surah Al-Fatihah maksudnya.' Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, 'Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, Allah tidak menurunkan surat yang setara dengan Al-Fatihah itu baik dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, maupun Al-Furqan. Ia merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang.'" Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ia merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itu surat Al-Fatihah tersebut. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.